Oke, acara selanjutnya kita beralih ke Syahrul Mubarak. Saudara Syahrul Mubarak ini akan mempresentasikan mengenai fuzzy sistem atau sistem fuzzy. Ya, sekarang saudara Syahrul merupakan dosen dari STT Telkom dan sekarang sedang melanjutkan studinya di Ilmu Komputer Universitas Helsinki. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini bukan bagian dari master thesis, tapi ini hanya untuk sharing ilmu. Dulu sempat saya diskusikan dengan Zenit, gimana kalau yang ini ternyata di approve, ya baiklah, ini mau saya share, semoga bermanfaat karena sistem fuzzy ini bisa diterapkan untuk banyak bidang gitu, bisa diterapkan di banyak hal, tidak hanya di IT saja gitu, bahkan ilmu sosial, accounting dan sebagainya. Outline-nya yang dibahas kurang lebih 3 hal ini, apa itu sistem fuzzy, terus cara kerjanya dan implementasi di dunia nyata. Sebelumnya kita bahas dulu yang 2 ini secara sekilas saja. Teori himpunan, mungkin masih ingat, agak sedikit terlalu basic atau mungkin sedikit lupa gitu ya. Teori himpunan ada yang himpunan klasik dan himpunan fuzzy. Himpunan klasik itu seperti dia mengelompokkan anggota-anggotanya itu dengan batasan yang jelas gitu. Misal himpunan A adalah himpunan yang bilangan asli lebih dari 2 kurang dari 10. Itu kan berarti kan jelas, berarti ada 3, 4, 5, 6 itu kan jelas gitu sampai 9. Nah, sedangkan fuzzy dia itu mendefinisikan anggota-anggotanya itu tidak dengan batasan yang jelas tapi dengan derajat keanggotaan. Untuk lebih jelasnya kita next. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita melihat yang ada di kotak ini, kita bisa mendefinisikan ada 2 keanggotaan di sini, yaitu anggota yang di dalam lingkaran ini adalah himpunan gelas yang penuh air, yang ini adalah gelas yang kosong. Bisa dibilang ini himpunan A, ini komplement dari A, misal seperti itu. Tapi kalau ada kasus yang seperti ini, bagaimana kita bisa apakah dia termasuk himpunan A ataukah bukan? Nah, yang seperti ini dinamakan himpunan klasik. Jadi dia tegas batasannya, penuh atau tidak. Sementara yang seperti ini, dia bisa dihandle oleh yang namanya himpunan fuzzy. Kenapa? Karena dia bisa dimasukkan ke dalam himpunan A dengan suatu derajat keanggotaan. Berapakah derajat keanggotaan? Apakah dia 0,5 ataukah 0,25 ataukah 0,75 atau mungkin 0,9 dan sebagainya. Jadi itulah gunanya dari himpunan fuzzy, menyatakan anggota-anggotanya dengan dengan batasan yang tidak saklek, ya atau tidak gitu. Tetapi dengan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan ini didefinisikan antara 0 sampai 1. 0 artinya dia sangat kecil sekali nilai keanggotaannya di himpunan tersebut. Misal seperti ini. Apakah ini bisa, kalau kita berbicara tentang fuzzy set atau himpunan fuzzy, apakah ini bisa masuk ke dalam kelompok himpunan A? Bisa, tapi dengan derajat keanggotaan 0. Sedangkan ini masuk ke dalam himpunan AA, itu adalah himpunan gelas yang berisi air, misal seperti itu, dengan derajat keanggotaan 1 kalau yang ini. Kalau yang ini misal 0,5 seperti itu. Contoh yang lain adalah suhu. Di sini ada 5 derajat Celcius, 15, 25, 35 sampai 45. Masing-masing suhu ini bisa dikategorikan ke dalam 3 himpunan atau 3 himpunan. Misal himpunan dingin, hangat, dan panas. Di sini masing-masing dinyatakan dengan nilai derajat keanggotaan. Misal suhu 5 derajat itu dinyatakan dingin dengan nilai derajat keanggotaan 1. Artinya dia full dingin. Hangat, ya dia termasuk hangat juga, walaupun mungkin bagi kita orang Indonesia ini tidak hangat gitu. Tapi mungkin bagi orang yang biasa hidup di Siberia, di Arktik, mungkin ini hangat gitu. Nah, karena itu hangat di sini dia mungkin 0,1. Apakah dia panas? Sama sekali tidak, maka derajat keanggotaannya 0. Jadi kita lihat di sini ada semacam tidak memberikan definisi batasan yang jelas gitu. Tidak 1, 0, 1, 0, tapi ada rentang interval antara 0 sampai 1. Itu himpunan fuzzy. Menyatakan
dia anggota elemen atau anggota dari suatu himpunan, derajat keanggotaannya itu dinyatakan dalam interval 0 sampai 1. Tidak 0 atau 1, tidak seperti itu. Kalau iya 0 1 berarti itu adalah himpunan klasik gitu. Fungsi karakteristik dari classical set kalau kita lihat secara grafikal, dia seperti ini. Jadi misal himpunan bilangan asli lebih besar sama dengan 5 sampai kurang dari sama dengan 9, maka dia jelas batasannya di sini. Derajat keanggotaannya 1. Nah, di sini. Tapi sementara kalau fuzzy, dia masih bisa seperti ini. Misal angka 4 di sini. 4 ini memiliki berapa sih derajat keanggotaannya terhadap himpunan A? Kita bisa lihat tarik grafik ke atas, terus kita lihat di sini. Misal di sini jatuhnya 0,55 misal seperti itu. Berarti angka 4 di sini bisa masuk kelompok A, tapi dengan derajat keanggotaan 0,55. Seperti itu. Fungsi keanggotaan untuk fuzzy set bisa direpresentasikan dalam bentuk yang lain seperti ini himpunan fungsi anggotaan Pi. Ada banyak, bisa dilihat di internet graphical representation untuk merepresentasikan fuzzy set. Ada banyak tipenya. Misal kita ada kasus seperti ini untuk pemberian beasiswa. Ada 2 mahasiswa misal, mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A IPK-nya 3, gaji orang tuanya 10 juta per bulan. Misalnya ini di kota apa gitu ya, atau di daerah di Indonesia misal. Mahasiswa B IPK-nya 2,99, tapi gaji orang tuanya cuma 1 juta. Gitu. Kalau kita menggunakan logika biner atau menggunakan classical set dengan aturan yang berbunyi seperti ini, aturannya saklek, jika IPK lebih besar sama dengan 3 dan gaji orang tuanya kurang dari sama dengan 10 juta, maka dapat beasiswa. Maka kalau kita lihat dari sini pasti mahasiswa A yang lebih layak mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena ada rule dia terpenuhi. Sementara mahasiswa B dia tidak bisa mendapat beasiswa karena aturan ini tidak terpenuhi, gitu kan. Tapi kalau kita rasa ini kurang adil gitu, padahal kurang cuma 0,01 gitu kan ya. Kalau memang kita berbicara terlalu saklek ya memang kurang adil. Nah, sistem fuzzy bisa nggak digunakan untuk menyelesaikan itu? Bisa, caranya seperti ini. Kita harus menentukan dulu 3 komponen utama dari sistem fuzzy, yaitu variabel input, variabel output, dan aturan fuzzy-nya. 3 hal ini harus kita harus definisikan. Variabel input di sini merepresentasikan inputan apa yang akan digunakan. Misal kasus tadi inputannya adalah gaji sama IPK. Maka di sini misal IPK, di sini gaji orang tua. Nah, nilai outputnya di sini bukan dapat atau tidaknya, tapi nilai kelayakan. Apakah dia dia layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi lebih seperti itu. Nah, aturan fuzzy-nya kita harus definisikan. Aturan fuzzy ini adalah bisa dibilang one-to-one combination antara nilai-nilai yang ada di variabel input dengan variabel output. Misal di sini kita sebut nilai linguistik. Untuk IPK ada IPK buruk, IPK cukup, IPK bagus. Misal kita definisikan IPK buruk antara 0 sampai 2,75. Misal IPK cukup antara 2 sampai 3,25, IPK bagus 2,75 sampai 4. Begitu juga untuk dengan gaji orang tua, ada kecil, ada nilai linguistik sedang, nilai linguistik besar, dan nilai linguistik sangat besar. Kita definisikan seperti ini, misal untuk variabel input. Sedangkan untuk variabel output yang berupa nilai kelayakan, kita hanya mendefinisikan 2 nilai linguistik, rendah dan tinggi, dengan batasan posisi kakinya di sini. Nah, fuzzy rule dia akan mengkombinasikan di sini. Misal IPK buruk dengan gaji kecil, IPK buruk dengan gaji kecil, maka dia nilai variabel outputnya dia rendah. Contoh yang lain, IPK bagus, tapi gaji orang tua kecil, IPK bagus, gaji orang tua kecil, dia di sini mendapatkan nilai kelayakan tinggi. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mendesainnya? Nanti bisa ditanyakan. Nah, setelah kita memiliki komponen ini, setelah kita memiliki 3 komponen ini, baru kita bisa memproses. Tahapan yang dilakukan adalah proses pertama fuzzification, yang kedua inference, yang ketiga defuzzification. Fuzzification adalah mengubah nilai input ke dalam nilai
fazi, nilai input yang berupa nilai tegas seperti tadi IPK 3, gaji orang tua 10 nanti diubah menjadi fazi input. Lalu dilakukan proses penalaran dengan menggunakan aturan fazi tadi, fazi rules, lalu dihasilkan fazi output. Nah, fazi output ini diubah menjadi nilai tegas lagi dengan menggunakan proses defasifikasi sehingga menghasilkan nilai tegas, nilai kelayakannya berapa. Seperti itu. Misal gini, sini tadi kita menginginkan nilai kelayakannya antara 0 sampai 100, berarti nanti outputan akhir dari defasifikasi adalah rentang nilai antara 0 sampai 100 itu. 3 tahap ini, jadi kita butuh 3 komponen tadi, variabel input, variabel output, dan aturan fazi. Prosesnya, tahapannya ada 3 juga seperti ini. Misal, kita lakukan proses fazification, mengubah nilai input, nilai tegas, menjadi nilai fazi. Kita mendefinisikan seperti ini, fungsi keanggotaan untuk IPK, dengan posisi-posisi kaki untuk setiap nilai linguistik seperti ini. Lalu kita proyeksikan atau kita lakukan proses fazifikasi untuk mahasiswa A. Tadi IPK-nya 3. Kita lihat grafik apa saja yang sekiranya berapakah nilai, Krips input 3 ini, berapakah nilai derajat keanggotaannya terhadap masing-masing nilai linguistik. Kita lihat terhadap buruk 0, ya kan? Terhadap cukup misal di sini 0,5 dan terhadap bagus juga 0,5. Jadi 0,5 adalah fazi input. Ini dinamakan Krips input, ini adalah fazi input. Sedangkan untuk gaji orang tua, kita definisikan bentuk fungsi keanggotaannya seperti ini, lalu data yang kita miliki yang berupa 10 juta tadi kita proyeksikan atau kita hitung berapa derajat keanggotaannya terhadap masing-masing nilai linguistik, kita peroleh 10 juta ternyata terhadap nilai linguistik kecil 0 derajat keanggotaannya. Terhadap sedang juga 0, terhadap besar ternyata 0,4, ternyata terhadap sangat besar 0,6. Nah, ini juga fazi input. Dari nilai-nilai tadi kita olah menggunakan aturan fazi yang ada. Ini saya tidak terlalu detail teknis ya, nanti khawatir terlalu jelimet gitu. Jadi lebih ke garis besarnya, prosesnya seperti ini gitu. Nilai-nilai fazi input tadi kita olah menggunakan aturan fazi. Aturan fazi ini ada 12 kalau kita lihat, tuh 23, tuh 234, ya ada 12. Bisa dituangkan dalam bentuk tulisan yang mungkin lebih bisa dipahami seperti ini. Jika IPK buruk dan gaji sama dengan kecil, maka nilai kelayakannya rendah dan seterusnya sampai 12. Jadi 12 ini adalah bentuk lain representasi dari aturan fazi yang di kotak-kotak ini. Sekarang fazi menghitung di nilai kelayakan pada variabel output. Kita mendefinisikan bentuk fungsi keanggotaannya seperti ini. Lalu kita olah di proses defasifikasi, ternyata hasil akhirnya seperti ini. Dari hasil akhir seperti ini menggunakan proses conjunction dan addition. Hasil akhirnya kita menggunakan metode center of gravity for defasifikasi. Ternyata nilai kelayakan dari mahasiswa A sebesar 52,39. Dari mahasiswa A yang gaji orang tuanya 10 juta, IPK-nya 3. Lalu bagaimana dengan mahasiswa B? Berapakah nilai kelayakan dia untuk mendapatkan beasiswa? Kita proses yang sama juga, ini mahasiswa B, kita dapatkan fazi inputnya dari Krips inputnya. Kita juga peroleh fazi input dari gaji. Lalu kita lakukan proses defasifikasi, ternyata nilai kelayakannya 69,66. Kalau kita lihat di sini ternyata fazi sistem bisa menghasilkan lebih sedikit manusiawi, dalam tanda kutip ya, sedikit manusiawi. Kalau kita pakai aturan yang terlalu tegas tadi, ini kayaknya nggak bakalan dapat deh, karena memang kurang 0,01 gitu. Lalu kita lihat gaji orang tuanya sangat jomplang gitu. Kalau kita melihat dari sisi ya sedikit rasa intuisi manusianya, ya mungkin ini sedikit lebih bisa dipakai. Dengan menggunakan keputusan model Mamdani. Apa itu model Mamdani? Model Mamdani adalah salah satu model penalaran dalam sistem fazi. Ada banyak model penalaran dalam sistem fazi yang biasanya sering dipakai dua hal, yaitu Mamdani dan Sugeno. Sugeno itu kalau nggak salah orang-orang Jepang kalau nggak salah.
Takagi, Sugeno, Kang kalau nggak salah. Ada 3 orang yang menemukan itu. Takagi, Sugeno sama Kang kalau nggak salah. Sugeno atau Sugeno saya kurang tahu. Nah, ternyata dengan menggunakan model Mamdani, mahasiswa B dengan IPK 299, gaji orang tuanya 1 juta, nilai kelayakannya 69,66, sedangkan mahasiswa A 52,39. Seperti itu. Ini salah satu contoh untuk mendesain suatu sistem yang tidak terlalu saklek, tapi bisa memberikan hasil yang bisa dibilang memberikan sedikit apa ya, decision support system dan sebagainya. Ini contoh bila diterapkan pada mahasiswa yang lain, misal ada 10 mahasiswa, IPK-nya seperti ini, gaji orang tuanya seperti ini, ternyata masing-masing nilai kelayakannya seperti ini. 140 juta. Wow. Padahal IPK-nya cuma 1,5 gitu kan. Ternyata nilai kelayakannya 10 seperti itu. Mungkin ini ini Nasakom, IP-nya Nasakom. Nasib 1 koma. Nah, ini perbedaan model Mamdani dan model Sugeno. Kalau kita lihat dari inputnya sama, dia mendefinisikan variabel inputnya sama, hanya perbedaannya pada variabel output. Fuzzy rules-nya juga sama, hanya bentuk dari variabel outputnya dia tetap menggunakan fungsi keanggotaan seperti ini, sedangkan Sugeno dia menggunakan fungsi batang seperti itu. Contoh implementasi yang lain pada industri bisa digunakan untuk quality control. Sistem fuzzy bisa digunakan untuk quality control. Bisa juga digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan komponen. Bisa juga untuk menganalisis data. Untuk bisnis dan keuangan. Jadi tidak hanya IT sebenarnya, fuzzy system bisa diterapkan di berbagai bidang. Untuk seleksi portofolio, untuk analisis pasar, alokasi aset, untuk forecasting, prediksi misal tren penjualan atau tren saham dan sebagainya. Bisa juga untuk mendeteksi orientasi produk ini mau dilempar ke konsumen yang tipe seperti apa. Bisa digunakan untuk seperti itu. Bisa digunakan juga untuk mengatur transportasi, durasi, kalau kita bilang traffic light. Berapa menit dia hijau, berapa menit dia merah, tidak menggunakan saklek. Kalau saklek ya biasanya memang ada, sampai sekarang masih ada banyak traffic light yang saklek. Ini sekian detik, tanpa memperhitungkan, padahal yang di sini tuh butuh lebih lama, lampu hijaunya tuh dibutuhkan lebih lama karena udah terlalu panjang itunya. Nah, dengan sistem fuzzy dia bisa otomatis. Dia akan menggunakan penalarannya sendiri. Oh ya, ini kalau lebih panjang maka saya kasih sekian detik atau sekian menit gitu, misal 2 menit, 3 menit. Kalau yang sini karena lebih sedikit saya kasih segini. Dan dia akan adaptif mengikuti kondisi yang ada, seperti itu, tidak hanya saklek. Nah, sistem fuzzy bisa diterapkan seperti itu. Bisa. Korupsi bukan kriminal. Pada kasus itu digunakan untuk apanya? Apakah untuk clusteringnya ataukah untuk klasifikasinya? Bisa, karena fuzzy system bisa digunakan untuk clustering, forecasting, klasifikasi, sistem kontrol. Nah, untuk pengolahan citra dan suara dia bisa digunakan untuk image enhancement. Misal image-nya kabur atau kualitasnya kurang bagus, dia bisa dipertajam kualitasnya. Bisa digunakan untuk kompresi data dan lain sebagainya. Bisa juga untuk speech recognition. Jadi kita ngobrol kayak gini nanti komputer bisa mengenali apa sih yang kita mau, bisa diubah ke dalam bentuk teks, bisa diubah semacam kayak apa ya, ya. Nah, contoh yang lain dia diterapkan untuk sprinkler water. Mungkin kalau kita kita melihat mungkin ada yang statis, artinya harus ada manusia yang mematikan keran dan menutup, menghidupkan dan mematikan keran. Kalau di sprinkler water system yang otomatis menggunakan sistem fuzzy, dia akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Misal suhunya berapa, terus intensitas sinar mataharinya berapa,
terus kelembapannya berapa, sehingga sistemnya akan menghitung sendiri, oh berarti saya harus menyemprot air durasinya sekian menit. Gitu. Dia menggunakan perhitungannya sendiri. Jadi otomatis kalau intensitas cahayanya terlalu tinggi tapi kelembapannya rendah dan sebagainya, maka dia bisa otomatis oh cukup sekian menit tanpa harus kita yang harus mengecek oh berarti sudah banyak air saya menggenang kita tutup dan sebagainya. Itu ini salah satu contoh untuk kasus ini. Misal variabel inputnya berarti ada 3, intensitas cahaya, kelembapan, sama suhu seperti itu. Outputannya adalah durasi penyiraman. Misal seperti itu. Ini contohnya misal ini tanggal, ini waktu ya, penyemprotan itu suhunya sekian, kelembapan sekian. Oh ternyata di sini dia hanya butuh 2. Tapi kalau mau 3 juga boleh, misal intensitas cahaya. Durasi penyiramannya seperti ini. Ini ternyata lebih fleksibel. Misal kalau kita menggunakan sistem yang bukan sistem fuzzy, tapi kita menggunakan classical set dengan menggunakan logik yang kita akan menemui kesulitan. Kita untuk presisi yang tinggi, kita harus mendefinisikan aturannya satu persatu. Misal, if suhu sekian, kelembapannya segini, then durasi penyiraman segini. Misal kita ada penambahan 1 saja, maka di sini harus 55,8. Terus ini nambah 1 lagi, misal jadi 50. Terlalu banyak aturan jika ingin presisi yang sangat tinggi. Dengan sistem fuzzy kita cukup mendefinisikan if suhu tinggi, kelembapan rendah, maka durasi penyiraman sedang, gitu saja. Tanpa harus mendefinisikan sedangnya itu berapa menit sih, 30,1 menit, 43,4 menit, tidak perlu sih itu. Itu nah, benar. Sedikit seberapa sedikit. Nah, itulah fuzzy-nya itu di situ. Letak fuzzy-nya itu di situ. Seperti contoh kasus itu termasuk orang yang tinggi gitu. Seberapa tinggi gitu. Seperti itu. Tinggi itu relatif gitu loh. Tinggi itu relatif. Ya udah. Atau mungkin apa? Ya udah. Oke. Ini contoh yang lain, penerapan di dunia nyata, dia bisa digunakan untuk autofokus pada kamera. Jadi dia bisa otomatis seperti yang teknologi yang sudah dimiliki di masing-masing kamera yang DSLR ataupun yang seperti ini, dia bisa otomatis autofokus. Ini gambarnya tidak menyala, coba saya bukan. Lebih fokus ke sini, jadi yang di belakangnya kemudian dia otomatis di setting sistemnya ini menggunakan sistem fuzzy. Kalau tidak menggunakan sistem fuzzy, pakai manual pasti kita harus apa ya, memutar-mutar dan sebagainya gitu untuk bisa mendapat. Ini salah satu contoh penerapan dari. Nah, contoh yang lain. Pada AC. Pada AC ini nggak ada AC ya, nggak perlu AC. Ada air conditioner system. Kalau tidak menggunakan sistem fuzzy, ketika dinyalakan dia akan nyemprot dengan intensitas semburan, misal semburannya sekian dengan kekuatan X misal. Kalau dengan sistem fuzzy dia akan otomatis bisa mendeteksi, oh ini sudah mencapai suhu segini, maka semburannya dikurangi, intensitasnya intervalnya cukup sekian menit saja. Jadi tidak statis harus nyembur terus, harus nyala harus mati terus. Jadi dia bisa otomatis. Dengan sensor yang ada dia bisa menentukan aku harus nyembur berapa lama dan dengan mungkin cukup lamanya saja gitu ya. Aku harus nyembur berapa lama untuk mencapai kondisi yang ideal diinginkan. Jadi salah satu, jadi bisa dibilang fuzzy lebih banyak untuk otomatisasi, ya. Makanya saya kira Ferdi datang karena kalau nggak salah Ferdi juga tentang fuzzy gitu disertasinya gitu. Tapi digunakan untuk transportasi. Kalau tidak salah, saya pernah diskusi sekilas kalau nggak salah tentang fuzzy juga. Contoh penerapan yang lain di sini. Di sini apa ya, saya lupa. Contoh penerapan yang lain di sini.
Oh ya, tadi di AC, kenapa mesti pakai fuzzy? Supaya dia bisa hemat listrik gitu. Kalau dia terus saja konstan tentu boros. Nah, contoh di sini LG, dia bukan hanya LG sebenarnya, ada hampir banyak mesin cuci yang sudah menerapkan sistem fuzzy untuk mengatur seberapa banyak air yang ketika loadnya sekian, terus tingkat kekeruhannya sekian, maka dia bisa mengatur, oh ini loh air yang perlu digunakan cukup segini. Jadi ya bisa menghemat air, juga bisa menghemat energi juga. Bisa mengatur juga putarannya, cukup dikasih putaran sekian, seperti itu. Tentu menghemat energi, menghemat air juga. Contoh penerapan yang lain. Nah, mungkin kita pernah lihat ini kereta maglev, magnetic levitation. Ini menggunakan medan magnet kan ya, menggunakan medan magnet yang ada di bantalan relnya itu, yang menggunakan medan magnet. Nah, mengatur untuk menghasilkan magnet ini kan menggunakan energi listrik, ya kan? Dia menggunakan bukan elektromagnet, tapi medan magnet kan. Nah, untuk bisa memberikan daya tolak antara kutub utara, misal sama kutub itu, supaya tolak menolak itu kan harus diatur seberapa kuat tolakannya. Itu kan sangat bergantung kepada arus listriknya itu kan, seberapa banyak arusnya. Nah, untuk mengatur banyak sedikitnya arus itu menggunakan sistem fuzzy. Kenapa tidak menggunakan sistem yang tegas gitu? Bayangkan kalau misal menggunakan sistem tegas, misal inputannya adalah beban dari kereta itu sendiri ditambah penumpang dan sebagainya. Misal ketika tidak ada penumpang, keretanya mungkin beban misalnya 10 ton misal 10 ton terlalu besar ya, misalnya 1 ton gitu ya. Maka dia menggunakan aturan fuzzy. If bebannya 1 ton, N kecepatan yang sekarang itu misal masih 0, itu belum bergerak, then listrik yang dibutuhkan untuk menimbulkan medan magnet itu misal X gitu ya. Kalau menggunakan himpunan tegas, ketika ada penambahan penumpang, mungkin 10 penumpang naik, maka dia akan terasa grek gitu, karena dia harus menghitung, mencari satu persatu kan gitu. Tapi kalau dengan sistem fuzzy dia bisa fleksibel, bisa smooth gitu, habis. Oke, saya percepat. Jadi dia bisa mengatur melaju kecepatannya seberapa cepat, dia bisa mengatur kapan ngeremnya dan sebagainya. Oke, saya usahakan karena tinggal sedikit. Contoh yang lain habis ya? Udah lewat. Oke, contoh yang lain di ini. Di satelit. Dia supaya satelit tetap bisa mengarah ke bumi, apa itu parabolanya, dia menggunakan sistem fuzzy. Kalau enggak dia nanti seperti ini. Misal ini udah gini, krek, ini krek gitu. Jadi harus seperti itu. Contoh yang lain di mesin, di dalam mesin mobil. Dalam mesin ini fuzzy digunakan untuk, ini mesin mobil 4 tak, atau bukan hanya mobil, mesin 4 tak gitu ya. Dia fuzzy digunakan untuk mengatur fuel, bahan bakarnya itu seberapa banyak yang harus dimasukkan ke ruang pembakaran gitu. Jadi bisa digunakan injection. Jadi bisa digunakan untuk menghemat bahan bakar. Bisa digunakan juga untuk segmentasi image. Dia menggunakan sistem fuzzy, ini menggunakan algoritma yang lain, teknik yang lain. Ini gambar otak menggunakan MRI, ini gambar peta, ini rumah, ini peppers, tipe-tipe paprika dan sebagainya, vegetable ya. Kalau fuzzy bisa juga digunakan untuk mengatur supply stok. Jadi ketika stoknya segini, permintaan segini, maka kita harus order ke pabriknya berapa. Jadi dia bisa menggunakan perhitungan, memberikan nilai cukup sekian gitu. Tidak harus saklek, if segini maka segini. Maka dia bisa memberikan pertimbangan untuk digunakan untuk stok seperti ini. Supply. Bisa juga ini sebenarnya tracking.
Mana ya? Nah, ini. Ini digunakan untuk nge-track face. Ini diterapkan di bidang IT-nya. Bisa juga ini yang paling ngetrend, yaitu fuzzy yang paling banyak diterapkan di ini yang paling banyak sistem fuzzy digunakan untuk lengan robot, persendian robot, bukan hanya lengan tapi juga kepala. Kalau enggak, robotnya akan krek 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 krek. Nah, dengan fuzzy dia bisa apa ya? Smooth kayak gitu. Asimo seperti bisa menari-menari gitu, lembut ya seperti itu. Ya itu. Ya, thank you, terima kasih, gracias. Bisa juga untuk yang sosial, misal social science seperti data itu alloy untuk mengklasterkan, misal untuk mengklasterkan populasi atau untuk membuat apa namanya sistem untuk mengklasterkan atau mengklasifikasikan atau berdasarkan apa ya, berdasarkan rasnya, berdasarkan income-nya, berdasarkan education-nya, misal seperti itu juga bisa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Ini presentasi yang sangat menarik sekali. Mungkin ya, saya akan buka pertanyaan dari Mbak Winnie dulu. Pakai mic. Terima kasih presentasi yang sangat baik. Jadi resmi gini. Pertanyaannya, selain fuzzy system ini ada semacam program yang similar nggak, yang fungsinya sama, atau misalkan kayak saingan, competition, terus misalkan ada kelebihan di fuzzy system ini apa? Gitu aja. Pertanyaan, apakah ada semacam sistem yang lain, teknik yang lain yang menyerupai seperti ini gitu? Ada, yaitu probability. Ya, benar, probability yang Irwan katanya tadi bilang dia lebih banyak pakai itu, memang benar. Tapi ini ada masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Kalau fuzzy ini dia mudah untuk digunakan, perhitungannya tidak terlalu rumit karena kita cukup men-setting inputannya. Saya mau menggunakan segitiga, trapesium yang bell seperti ini atau pi. Kita hanya menentukan itu saja, terus aturan seperti apa. Lalu nanti dikasih data, dia jalan. Jadi kita paling hanya trial and error, menggeser posisi kaki, menambah nilai linguistik yang semula besar kecil sekarang ditambah sedang gitu, atau menghilangkan, menambah. Kita eksperimen di situ. Tapi kalau menggunakan probability ada kesulitan juga, yaitu kita harus menggunakan rumus untuk mengupdate probability itu. Setiap ada data, probability harus diupdate. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Seperti itu. Kalau sistem fuzzy, negara yang paling banyak menerapkan adalah Jepang. Untuk manufacturing tadi, mesin cuci, transportasi, digital kayak gitu. Jepang paling banyak. Di Jerman, Volkswagen sudah menggunakan juga untuk itu. Seperti itu. Jadi tadi jawabannya adalah ada, yaitu teori probability. Terima kasih, presentasinya juga informatif, keren banget. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menentukan kaki-kaki itu, karena itu sangat subjektif menurut saya. Karena di Jakarta gaji orang bisa berbeda, besar kecil, 1 juta di Jakarta kecil, di Subang kali besar atau gimana ya. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan kaki-kaki itu gitu, agar bisa dipakai. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Solusinya dari literatur, banyak literatur baca, ada 2. Satu dari 3, satu expert, menggunakan expertnya. Jadi expertnya nanti akan menentukan segini kayak gitu. Atau kalau tidak ada expert, yang cara kedua adalah trial and error. Jadi kita menggeser seperti ini, hasilnya sesuai nggak dengan data. Pasti kita punya data testing kan ya. Kita pasti punya, dalam melakukan satu penelitian biasanya ada menggunakan, kita memiliki data testing. Nah, kita lihat dengan posisi kaki yang di sini
akurasinya seperti apa. Kita geser ternyata seperti ini. Jadi bisa dibilang trial and error. Tetapi trial and error tentu butuh banyak waktu, capek dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan cara ketiga, yaitu kita menggunakan teknik optimasi atau suatu algoritma optimasi untuk menemukan posisi-posisi kaki, bahkan bentuknya juga, bahkan jumlah nilai linguistiknya, apakah 2, 3, atau 4 seperti ini. Kita bisa menggunakan teknik optimasi. Contohnya genetik algoritma, misal seperti itu. Jadi kita minta, seolah-olah kita minta tolong, hey genetik algoritma, aku punya kasus seperti ini, tolong temukan bentuk fungsi keanggotaan yang paling bagus, berapa nilai linguistik, dan masing-masing posisi kakinya di mana saja. Nah, seperti itu. Kita bisa minta tolong teknik yang lain. Jadi seolah-olah kita menghibridkan atau mengawinkan dua metode seperti itu. Jadi fusi adalah teknik besarnya, tapi di bawah itu ada teknik-teknik yang dipakai untuk optimasi si fusi. Iya, benar. Jadi ada 3 dari jawabannya ya, bisa trial and error, bisa menggunakan pakarnya, atau bisa menggunakan teknik optimasi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya cuma pengen tanya, kalau di probabilitas kan kita punya nilai standar deviasi. Kalau di fuzzy ini gimana sih standar probabilitasnya, sama berdasarkan skala garis besarnya. Yang kedua, kan kalau probabilitas juga punya nilai errornya. Kita bisa menjelaskan error sekian persen gitu. Kalau fuzzy ini gimana errornya gitu, kita bisa tahu dari mananya, kan kita emang bisa menilai apa keanggotaannya berapa derajat, tapi bisa juga dong errornya berapa persen gitu. Ya, jadi terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih pertanyaannya. Setahu saya kalau untuk sistem ini yang menggunakan sistem fuzzy, menghitung error dan sebagainya itu dilihat dari outputannya tadi. Jadi bukan dilihat dari derajat keanggotaan dari sisi ketika proses fazifikasi, tapi ketika sudah menghasilkan nilai output, kita lakukan perhitungan errornya itu menggunakan data testing. Kita bisa melihat standar deviasinya berapa, terus min-nya berapa dan sebagainya. Apakah lebih bagus atau lebih jelek ditentukan oleh proses yang ada, posisi kaki, bentuk dan sebagainya. Aturan fuzzy juga menentukan. Apakah menjawab? Kalau yang di standar deviasi ini sama juga, punya juga standar deviasi. Iya, rumusnya juga sama, tetapi dihitungnya setelah kita mendapatkan nilai output ya. Satu lagi ya, yang terakhir. Ya, terima kasih buat presentasinya Mas Milo, bagus sekali, informatif. Saya cuma mau nanya, kira-kira untuk sistem fuzzy ini ada minimal input yang ideal nggak, supaya sistem fuzzy-nya itu menghasilkan output yang dengan satu deviasi rendah sama hasilnya yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya adalah jumlah datanya ataukah variabel input? Ya, variabel input. Oke. Kalau untuk sistem fuzzy ini tidak ada batasan jumlah variabel inputnya. Jadi kita memang sendiri, kita analisis kita sendiri, kira-kira variabel inputnya adalah ini seperti itu. Tapi kalau untuk jumlah datanya juga tentu semakin banyak jumlah data tentu semakin bagus gitu kan. Tapi kalau untuk berapakah variabel linguistik atau variabel input yang dibutuhkan tentu menyesuaikan dengan kasus yang ada dan analisis kita. Tidak ada maksimum harus segini, minimum segini, tidak. Seperti itu. Ya, boleh. Enggak, dari semua ini kan metode untuk menghasilkan input yang sedekat mungkin ya dengan apa yang kita inginkan. Itu tahapan yang paling mana yang paling susah di antara semua flow ini? Apa tadi bikin modelnya tadi, Mamdani atau apanya gitu? Dari semua ini. Yang paling susah gitu. Terima kasih. Yang paling susah adalah pertanyaan dari siapa tadi, saya lupa namanya. Thomas tadi. Menentukan itu tadi, menentukan bentuknya, kakinya dan sebagainya itu. Ya, kita akhirnya pakai expert atau optimasi. Kalau tetap mau ke trial and error, fighting gitu ya boleh. Trial and error. Jadi yang paling susah apanya adalah menentukan ini,
berapa nilai linguistiknya, misal apakah cukup 3 atau cukup 2 saja, buruk, bagus, seperti itu. Terus bentuknya mau pakai segitiga, trapesium, atau pi, atau mungkin kombinasi. Yang pertama ini misalnya pakai bahu kiri, ini pakai segitiga, mungkin yang di sini menggunakan pi, seperti itu. Tapi begitu ini sudah didesain, sudah ada, kita lihat ternyata bagus. Tapi kalau misal kurang bagus ya kita harus otak-atik lagi. Jadi ya benar. Nah tadi ada 3 solusi, trial and error. Yang kedua, expertnya yang kita minta kira-kira seperti apa desain rancangannya, komponennya. Atau yang ketiga, kita menggunakan metode yang lain, yaitu metode optimasi untuk menentukan aturannya seperti apa, fungsi keanggotaan di input dan outputnya seperti apa. Kayak gitu. Semacam mengawinkan dengan algoritma yang lain. Biasanya ada kendala kalau sistem fuzzy itu biasanya kan untuk otomasi, dan di Indonesia kalau menurut hemat saya saat ini sih kayaknya belum bisa diterapkan banyak hal, cuman sedikit. Karena kalau biasanya berhubungan dengan masalah sosial, misalkan untuk sprinkle tadi bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang harusnya bisa untuk nyiram air, seperti itu contohnya, seperti itu. Optimasi yang otomatisasi maksud saya gitu. Bisa mengurangi jumlah serapan kerja. Kalau untuk negara-negara maju memang sangat cocok sekali kayak gitu. Sistem yang negara penduduknya sedikit gitu, sistem otomasi itu sangat bagus. Misal digunakan untuk mengatur bendungan air gitu. Kalau bendungan di Indonesia kan harus ada manual sendiri, ketika airnya segini dia harus dibuka atau ditutup gitu. Kalau dengan sistem fuzzy dia juga bisa mengatur itu. Oke. Ada lagi? Enggak ya, enggak habis. Oke, terima kasih Mas Syahrul atas penjelasannya dan partisipasi dan pertanyaannya, semua sangat menarik sekali. Dan karena waktunya sudah habis, harus kita tutup sampai sekian. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk semua pembicaranya.